Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya Bu, Baik, silakan. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kepahaman. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dea, Hadiroh. Depilia, Hadiro, Erina, hadiro, Mulyani, hadiro, Rizal Sabila, hadiro. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah Bu. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Siapa yang tahu? Lupa lagi Bu. Ke minggu kemarin kita membahas tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Keistimewaan Bu. Ya. Terus apa lagi? Kelebihan. Ya. Terus siapa lagi? Teh. Ya. Mukjizat yaitu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kejadian-kejadian yang luar biasa selain mukjizat, yaitu ada yang pertama ada karomah, yang kedua ada irhas, dan yang terakhir ada ma'unah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Siapa di sini yang tahu akhlak terpuji? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik Bu. Ya, terus apa lagi selain itu? Akhlak yang disukai Allah. Ya, bagus. Terus apa lagi? Lawannya akhlak yang celak Bu. Ya, salsa apa? Akhlak yang baik, Bu. Ya, Mulyani. Sama Bu, akhlak yang baik. Nah, wah, bagus kalian sudah pada tahu akhlak terpuji itu apa. Beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, adapun hadis Tirmizi yang menjelaskan sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kita akan membahas membiasakan akhlak terpuji, yaitu ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sekarang kita akan membahas membiasakan akhlak terpuji, yaitu ada ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, dan tawakal. Tetapi kita akan membahasnya tiga terlebih dahulu ya. Ada ikhtiar, sabar, dan syukur. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu memilih. Nah, sedangkan menurut istilah, yaitu usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi, orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia
dia melakukannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil atau sukses. Bentuk perilaku ikhtiar itu semangat dalam bekerja, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan, dan rajin belajar. Adapun contohnya, yaitu contohnya nih, contoh ikhtiar itu tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Adapun dampak positif dari ikhtiar itu menghilangkan rasa malas, murung, dan memiliki keyakinan bahwa Allah itu pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Dan yang kedua ada sabar. Sabar berasal dari kata bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Jadi sabar adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menaikkan suatu kewajiban. Nah, orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan mengarahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan keterampilan hidup. Adapun menurut Imam Ghazali dibagi ke dalam 3, yaitu ada sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang bersabar, yaitu tidak mudah marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Cara membiasakannya yaitu selalu ingat bahwa marah itu tidak menyelesaikan permasalahan. Yakin bahwa orang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ambil dampak positif dari sabar ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bersabar. Yang terakhir ada syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro yuskuru syukron, yang berterima kasih. Artinya yang berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Contoh bersyukur. Ciri-ciri perilaku bersyukur, yaitu selalu mengucapkan alhamdulillah apabila mendapatkan nikmat dari Allah, walaupun sedikit, tetapi kita harus bersyukur. Adapun cara membiasakannya, bersyukur dengan lisan, mengakui segala kenikmatannya yang telah diberikan dengan mengucap alhamdulillah. Adapun bersyukur dengan badan atau perbuatan. Ada bersyukur dengan hati. Adapun dampak positif dari bersyukur, yaitu terhindar dari sifat tamak
yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Dan cara membiasakan bersyukur yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang ikhtiar, terus sabar, dan syukur. Sekarang saya akan bertanya tentang ikhtiar. Apa bentuk perilaku ikhtiar itu? Rajin belajar. Ya. Semangat dalam melakukan pekerjaan. Pinter. Bekerja keras. Pinter. Apa lagi? Tidak pernah putus asa. Pinter apa lagi? Sudah? Memiliki sikap berwira. Ya, bagus. Masih banyak lagi ya. Tidak pernah putus asa dalam dalam menghadapi kesulitan. Ada semangat dalam melakukan pekerjaan. Nih, apa dampak positif dari ikhtiar? Siapa yang tahu? Mulyani? Menghilangkan rasa malas, Bu. Ya, terus apa lagi selain itu? Menghilangkan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Ya, bagus. Sekarang dari kalian ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Dia bertanya. silahkan Rijal. Apa manfaat atau hikmah dari bersikap ikhtiar? Baik. Manfaat dari bersikap ikhtiar, yaitu bersikap ikhtiar bagi kehidupan manusia, di antaranya menjadi mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, menghargai hasil usahanya sendiri dan orang lain, serta bermartabat di sisi manusia, juga terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, seseorang akan selalu merasakan kepuasan hati karena telah berusaha dengan semaksimal mungkin, bahkan menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Mulyani. Tadi katanya ya, Bu. Ya, Bu mau bertanya. ya silakan. Bu, kadang aku tuh nggak suka kurang bersyukur gitu Bu kalau di hidup itu. Nah, mau nanya Bu, gimana sih Bu caranya kita bersyukur gitu atas apa yang udah dikasih sama Allah? Ada 3 cara ya bersyukur atas nikmat Allah, yaitu kesatu bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Kalau bersyukur dengan hati, yaitu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh merupakan karunia Allah. Segala nikmat yang dirasakan manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran dan keyakinan tersebut akan membuat hati tenang, tidak ada rasa khawatir atau takut kehilangan menikmati yang telah diperoleh, karena kita meyakini bahwa nikmat dari karunia-Nya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambilnya kembali jika Dia menghendakinya. Dan ada bersyukur dengan lisan. Salah satu bersyukur dengan lisan yaitu dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang diberikan, paling tidak memuji Allah, paling tidak memuji dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Apabila kita banyak harta, banyak rezeki, kita harus mengucapkan alhamdulillah, itu bersyukur dengan lisan. Dan yang terakhir
terakhir bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan mempergunakan segala nikmat yang dikaruniakan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu. Artinya, nikmat tersebut harus digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan kebaikan yang memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya, ketika dikaruniai harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membayar zakatnya dan lengkapi dengan infak dan sedekah untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Semuanya sekarang kita akan dibagi kelompok ya. Baik Bu. Devilia sama Trizal Sabila, Erina sama Dea. Sip Bu. Nah, sekarang buka halaman 15. Kan di sini ada penilaian sikap ya. Lihat, berikan tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai perilaku kalian. Nanti setuju atau tidak setuju ya. Baik Bu. Saya dikasih waktu 5 menit. Sudah Bu? Pernyataan yang pertama bacain oleh kelompok Dea. Pernyataan pertama, saya berusaha dengan maksimal dalam semua kegiatan. Pernyataannya setuju Bu? Ya, kenapa setuju? Karena aku selalu pengen hasil yang maksimal, berarti usaha kita juga harus maksimal Bu. Dan sebaliknya kalaupun kita pengen hasil yang biasa-biasa aja, berarti kita juga nggak apa-apa ya, biasa-biasa aja gitu. Nah, terus kalau misalkan kita malas-malasan, berarti nanti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu Bu. Jadi aku harus selalu berusaha gitu. Ya, bagus. Kalau kelompoknya pilihan nomor 1 juga, yang pernyataan nomor 1. Setuju Bu? Kenapa setuju? Sama kayak Dea tuh jawabannya. Ya, baik. Trisal Sabila bacain pernyataan yang kedua. Saya selalu berdoa kepada Allah setiap selesai berusaha dengan maksimal. Setuju atau tidak setuju? Tidak Bu. Kenapa tidak setuju? Karena di situ kan hanya ketika selesai berusaha. Kan harusnya sebelum berusaha juga kita harus berdoa Bu. Iya, bagus. Yang kelompok Dea setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa setuju? Tidak Bu, tidak Bu. Ya, kita itu harus jangan hanya sudah berhasil baru kita berdoa. Sebelumnya juga kita harus berdoa dulu. Sesudahnya juga harus. Yang pernyataan ketiga, Erina tolong bacain. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah Bentar Bu. Saya meyakini bahwa apa yang dihasilkan karena semata-mata atas usaha kita sendiri. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Kenapa setuju? Karena suka ada peribahasa gini Bu, apa yang kita tanam itu juga yang kita petik. Jadi kalau misalkan kita sekarang ya berusaha misalkan, terus suatu saat juga kita
kita akan menanam hasil yang kita peroleh ketika kita menanam itu Bu. Kan nggak mungkin Bu, misalkan kita sekarang menanam jagung, tapi ketika kita nanti panen tiba-tiba yang kita panen itu padi, kan nggak mungkin. Berarti kalau kita menanam jagung berarti kita juga akan memanen jagung juga itu. Dan kalau misalkan kita bersikap berikhtiar dan itu pun hasil yang kita capai. Misalkan aku berikhtiar di pun sekarang dalam sekolah pendidikan, dan nanti pun ketika aku menanamnya pun berarti nanti aku akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, karena itu yang sebelumnya aku tanam. Itu Bu. Pernyataan keempat, tolong bacain dari Ilya. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan yang terbaik bagi hambanya atas semua yang telah diusahakan. Setuju tidak? Sudah lanjut banyak. Yang terakhir bacain oleh Dea. Yang kelima Bu? Ya. Oke. Pernyataan yang kelima. Saya meyakini bahwasanya segala apa yang terjadi kalau kita syukuri dan kita hadapi dengan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Menurut saya setuju sih Bu, karena kalau misalkan kadang nih ya Bu, kita tuh dalam hidupnya suka bertanya gitu, kenapa sih Allah suka ngasih apa yang kita mau gitu. Padahal setelah kita lewatin, kita tuh selalu dapat jawaban. Oh, berarti ini jawaban kenapa Allah tuh selalu kasih hal-hal yang enggak kita mau, karena Allah tuh tahu gitu yang terbaik buat kita. Jadi Allah tuh bukan ngasih apa yang kita butuhkan, tapi Allah tuh bukan apa yang kita mau, tapi Allah tuh selalu kasih apa yang kita butuhkan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, itu tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua ya. Kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup, juga dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Seringkali kita mendengar sebagian orang mengatakan kalau sabar itu ada batasnya. Apa menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Menurut pendapat kalian? Gimana Bu? Sabar ada batasnya. Menurut pendapat kita apa? Ya, menurut pendapat kalian. Enggak Bu, kalau menurut aku nggak setuju Bu. Kenapa nggak setuju? Karena belum dikatakan sabar kalau kita masih memiliki batasan. Ya Bu, seperti itu Bu. Ya Bu. Menurut Rizal Sahila, ya sok mau dipilih ya. Dalam Islam itu tidak ada istilah bahwa kesabaran itu ada batasnya. Istilah itu hanya merupakan kalimat yang pantas diucapkan oleh orang-orang yang lemah atas segala ujian dari Allah. Kesabaran itu merupakan sesuatu yang datang dari hati setiap manusia ketika mereka sedang menghadapi suatu cobaan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materinya, sekarang kita ice breathing dulu. Berdiri semuanya. Oke, boleh Bu. Devilia, kalian berdiri? Ya. Nih. Saya teko kecil yang lucu. Asik. Ini gagangku, ini corongku. Bebek. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Hafal semuanya ya, Bang. Saya teko kecil yang lucu. Ini gagangku, ini corongku. Bukan gitu orangnya. Saya teko kecil yang lucu. Ini gagangku.
Nih, sekarang Ibu akan ngasih pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Oke, Bu. Cuman 3 pertanyaan saja. Silahkan kalian mencari jawabannya. Sama Ibu dikasih waktu 3 menit ya. Oke, Bu. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Bu, aku udah. Silahkan. Boleh acak nggak, Bu? Ya, sok boleh mau nomor berapa? Berdua. Silahkan. Silakan siapa yang mau menjawab lagi? Aku dulu. Silakan. Itu nomor 3. Oke. Ya. Nah. Nomor 1 udah pilih ya, sudah? Udah. Silakan. Di bawah ya, Bu? Ya. Udah. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara menanamkan rasa syukur? Jawaban Devilia yaitu dengan selalu mensyukuri
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, kita itu harus bersyukur karena nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak, ya. Harus mensyukurinya. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan rasa sabar? Jawaban dari Erina yaitu kita harus melatih diri untuk bersabar dan ikhlas dalam segala hal. Betul? Ya, yang ketiga, mengapa manusia harus berikhtiar? Jawaban mulia, kita sudah belajar tentang apa? Tentang sabar. Sabar, terus Bersyukur. terus Ikhtiar. ikhtiar. Nih, sekarang Ibu punya gambar di sini. Di sini ada gambar apa? Gambar orang lagi bawa gerobak yang isinya ikan. Ya, lagi bekerja. Terus di sini yaitu bisa disebut apa? Ikhtiar. Nah, dalam keadaan apapun kita harus ikhtiar ya, berusaha. Walaupun hasilnya mau bagus mau tidak, kita harus berikhtiar yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini ada gambar selanjutnya. Ini ada gambar apa? Berdoa, orang lagi berdoa. Iya, disebutnya apa? Bersyukur. Bersyukur. Kita harus bersyukur kepada siapa? Nah, terus selanjutnya di sini ada gambar siapa nangis? Ada Sabar. orang Iya, orang nangis. Sabar. Sabar, Bu. Ya. Saya jangan nangis. Iya, kita itu harus sabar. Kan kalian calon ibu ya? Iya, Masih Bu. lama ibu? Iya, masih lama kan calon. Mama muda, Bu. Iya, kan banyak sekarang yang nikah muda. Teman ibu ya, Bu. Ibu dulu nikah muda gak, Bu? Kan sekarang Belum udah nikah. Ibu kan punya anak lagi, Pak. Belum nikah. Nah, kalian itu harus sabar ya. Apalagi kalau udah punya anak, kalau anak nangis, kita harus bersabar. Jangan dikit-dikit emosi, dibentak anaknya kan gak boleh, kasihan ya. Di sini, nah di sini ada gambar siapa? Marah. Anak marah. Masa anak di sini ada gambar siapa? Ibu. Ibu marah. Mirip, Nah, ini mirip ibu mukanya. beda. Di sini berarti kita harus Sabar. harus menahan emosi, tidak marah-marah. Ya. Oh, lagi hai, Bu. Suka marah-marah gimana, Pak, Bu? Sabar. Sabar.
baru dapat nilai 4 saja sudah kayak begitu. Biasa aja lagi. Memangnya kamu dapat nilai berapa, Dok? Ya, alhamdulillah. Dodo dapat nilai 2. Alhamdulillah. Memang kamu tidak belajar, Dok? Malam itu Dodo kecapean main PS, terus ketiduran deh. Dodo, tenang Syamil. Ingat tidak kata Pak Ustadz, orang sabar disayang Tuhan. Dia pasti akan memberikan pertolongan dan karunia yang besar. Jadi buat Dodo tidak apa-apa. Dodo sabar aja. Besok juga Dodo dapat 10. Sudah toh, jangan sedih. Masa kalah sama Dodo yang dapat 2? Hah? Loh, kok begitu, Dok? Kayaknya kamu salah deh. Kamu saja belum mengerti, Syamil. Ilmu kamu belum tinggi. Ayo cepat jalannya. Hari ini kita makan siang di rumah Dodo. Dodo sudah lapar nih. Bu, mana makanannya? Sebentar, Dok. Dari tadi sebentar melulu. Dodo lapar nih. Perut Dodo sudah berontak. Iya, sebentar. Perasaan sudah 5 kali sebentar, tapi belum muncul juga makanannya. Sabar, Dok. Kalau perut Dodo tidak berontak begini sih, bisa Syamil. Loh, bukannya kalau kita sabar nanti makanannya tambah banyak. Maksud kamu, Tok? Iya, karena Allah sayang sama kita. Maka Allah memberikan kita makanan yang banyak. Bisa saja kamu, Tok. Siapa sih yang ngajarin? Loh, kan kamu yang bilang tadi, Dok. Emangnya Dodo bilang apa? Iya, Dok. Kamu bilang kan dari Pak Ustadz. Dodo lupa. Tapi kalau tentang makanan seperti ini, lain urusannya, Tok. Loh, kok kamu seenaknya saja, Dok? Terserah Dodo, Dok. Sudah, Tok, sabar. Karena dia tuh suaranya. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan. Karena dia ya. Masuk aja, Kak. Pintunya tidak dikunci. Wah, kebetulan nih. Belum dimulai kan makannya? Belum, Kak. Ayo gabung. Tuh, kursinya masih kosong. Bu, sudah belum? Iya, sebentar atau dibawa ke sana. Aduh, sudah 6 kali sebentar nih. Cepat dong, Bu. Tega banget sih ibu ini. Dodo, jangan bicara begitu sama ibu. Tidak baik. Iya nih, Dodo. Habis lama sih. Iya, sabar dong, Dok. Nah, kebetulan, Kak. Tolong terangkan dong tentang arti sabar. Memangnya kenapa? Karena kami tidak yakin pada penjelasan Dodo. Memangnya kamu menjelaskannya bagaimana, Dok? Maafkan Nadia, tidak ada siaran ulang. Kamu alasan saja, Dok. Ya sudah, sekarang dengarkan ya. Sabar itu adalah kemampuan menahan diri yang terbagi dalam 2 macam. Pertama, kesabaran yang berkaitan dengan fisik, seperti ketabahan memikul beban, kesabaran beribadah seperti sholat dan puasa. Juga sabar itu dalam hal ketabahan menahan penyakit yang parah atau luka-luka yang sangat menyakitkan. Kedua, kesabaran yang berkaitan dengan jiwa, misalnya menahan diri dari berbagai tabiat dan nafsu yang jelek. Misalnya menahan diri untuk tidak marah-marah, tidak berbuat jahat pada orang lain, tidak berbohong, dan sebagainya. Kalau nilai ulangan kita jelek lalu bersabar, apakah betul di ulangan berikutnya kita akan mendapatkan nilai yang bagus karena kesabaran kita? Betul, tapi dengan catatan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya jangan berharap dapat nilai bagus. Jika menerima tapi kemudian tidak berusaha apa-apa, bukan sabar namanya. Dok, pemahaman kamu salah. Kamu tetap harus belajar agar nilaimu jadi bagus. Iya, Dok. Selain itu, sabar tidak boleh pilih-pilih tempat. Di semua keadaan kita harus bersabar. Betul kan, Kak Nadia? Iya, Anto dan Syamil benar. Oh, begitu.
beban hidup juga harus sabar. Iya, Kita beban hidup banyak ya. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas. Linknya sudah dikirim ya di WA group. Ya Bu. Kalian boleh mengisinya. Oke. Ya Bu. Mengisi dari sekarang. Oke. Mana sih? Ayo, terjadi. Udah semua belum? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Iya, wah hebat ya bikin semua. Baik anak-anak, kita sudah membahas tentang apa? Tentang ikhtiar, ikhlas, Ikhtiar, syukur, sabar, dan syukur. Nah, sekarang kita akan membahas syukur. Siapa yang tahu dalil syukur? aku Apa? dalam surat Ad-Duha ayat 11. Benar nggak Bu? Iya. Yang berbunyi bagaimana? Siapa yang tahu? Dea, perhatikan ya. Itu Bu spidol, Bu. Mau kasih Bu spidol nggak ada? Ya, ada lagi nggak? Tadi kemana? Tadi kan di sini Ya udah, ada. nggak apa-apa, nggak ada. Gimana dalilnya? Siapa yang tahu? Aku. Silakan Erina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wah, hebat. Siapa yang tahu artinya? Aku Bu. Ya, sok. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Wah, bagus semuanya. Sudah tahu ya. Coba sekarang siapa yang tahu hadis sabar? Hadis sabar diriwayatkan oleh siapa? Satu aja. Hadis Ahmad dan Baihaqi. Hadisnya ada yang diriwayatkan oleh dan Baihaqi. Ini Bu spidolnya ada. Nah, coba siapa yang tahu hadisnya? Berbunyi kayak gimana? Seperti apa? Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Coba Dea, yang artinya? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Iya. Nah, kita itu harus bersyukur kepada Allah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Mau Ibu acak apa kalian memilih aja? Tunjuk. Milih. Ya udah sok. Mau milih apa tunjuk salsa? Milih. Tunjuk. Tunjuk. Erina mau Tunjuk. tunjuk. Ya udah tunjuk aja. Ya udah tunjuk aja ya. Sekarang salsa sama Dea, Erina sama Mulyani ya. Iya Bu. Ya udah aku keperan. Ya udah sok. Nah, nanti kelompok 1 kelompok Mulyani, 2 kelompok Rizal. Mulyani tolong hafalin dalil tentang syukur, yaitu di sini ada surat apa? Ad-Duha ayat 11. Hafalin ya. Ya Bu. Dan kelompok 2 Rizal sama Dea hafalin hadis tentang syukur dari riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ya. So, hafalin Bu. Ya. Udah maju. Ya, udah gitu aja. Nanti ke depan ya. Sama artinya. Ya, sama artinya. Nanti ke depan. Artinya boleh lihat ya. Sama Ibu dikasih kesempatan. So, dikasih waktu 5 menit. Wa ma la
Ayo Bu, Aku. Artinya boleh dilihat. So, gitu. Aku. Ya, aku Bu. Ya, sudah, aku dulu. Sweet. Jadi bukan berapa? Iya kan sweetnya satu. kertas penting banget. Benar dong. So, Erina sama Mulyani, dalilnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika Aku yang fahaddits. Artinya dan terhadap nikmat Rob maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran surat Al-Duha ayat 11. Beri tepuk tangan untuk Mulyani. Enggak kan kamu bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hadis tentang Ahmad dan hadis tentang Hadis dari riwayat Ahmad dan Baihaqi. Mulyani tolong perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Yang artinya barang siapa tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang kalian coba buka dulu bukunya. Buku halaman 35. Di situ ada tawakal, sabar, dan syukur. Kalian sekarang baca dulu tentang ikhtiar, maaf. Ikhtiar sama sabar ya. Kalian baca-baca dulu. Iya Bu. Sama ibu dikasih waktu 5 menit. Baru Udah? Udah semuanya belum? Baca dulu bukunya ya. Tentang ikhtiar dan sabar. Sudah? sudah. Nah, sekarang ibu mau kalian berdua. Mau milih sendiri apa ditunjuk? Tunjuk. Ya udah. Erina sama Dea, Mulyani sama Salsa ya. Ya Bu. Nah, di sini ibu ada kertas. Nanti ibu di sini menuliskan contoh. Ya. Nanti kalian yang satu bacakan ini, nanti yang satu lagi menebak ya. Itu contoh dari apa? Oh iya. Mengerti? Ngerti Bu. Sekarang siapa yang mau pertama maju ke depan? Aku yuk. Ngapain lu? Ih, kamu mah nggak tahu. Pasti dia. Ada yang siapa yang mau membacanya? Aku, dia yang jawab. Ya, udah pada sini. Nanti bacain ya. Nanti Mulyani mau ngejawab. Aku yang baca, Ibu. Ya. Nanti Salsa jawab ya. Oke? Oke. Bacain. Nih, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Itu contoh apa? Sabar. Iya, Ya, betul. Ada lagi nggak Bu?
berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Berdoa. Jadi, selalu berdoa. Ini yang selalu berdoa dan menyerahkan diri. Apa? Tawakal. Iya, boleh. Iya, betul. Sekarang boleh duduk kembali. Tepuk tangan. Makasih nih, Om. Sok siapa? Ini Kelompok 2. Aku cuma di sini kok. Wah, emang. Siapa yang mau ngejawabnya? Aku Erina. Iya, boleh. Siap? Orang yang ingin pandai harus rajin belajar, atau saat seorang ingin hidup berkecukupan maka mesti berusaha dengan rajin bekerja. Berikhtiar. Udah, silakan duduk Tadi kembali. cuma dua. Iya, kan aku yang menang. Iya lah, aku kan jawabnya salah si ibu, bukan aku Gigi. Udah, Bu. Udah. Udah bu, lagi bu, lagi. Ganti ya. Wah, bu pengen aku bakal bu yang itu lagi bu, lagi. Tebak-tebakan. Iya, yang kayak gitu ya, Hei. Iya, rame bu, bosan belajar terus bu. Lagi bu, ibu mah tuh ketawa ya. Ibu lagi. Dulu. Sama si ibu mah pengen lagi bu. Seru, tapi jangan ikhtiar yang gitu atau bu. Enggak. Sok, coba sekarang. Menurut kalian, sabar itu seperti apa? Dea, Maaf bu, Angel, apa bu? sabar menurut kamu itu seperti apa? Sabar, tidak mudah mengeluh, Ya, terus selalu berpikir positif atas apa yang terjadi, apa lagi? tidak mudah marah. Iya, tidak mudah marah ya. Iya. Iya. Udah aku kata. Udah. Aku mau gak pernah marah-marah ini. Masa? Iya. Ibu nggak pernah marah sama mama? Enggak. Sama ibu? Aku yang paling marahin. Oh iya, baik hati sekali. Iya lah. Coba, Mulyani. Menurut Mulyani. Menurut Mulyani, kalau bersyukur itu, menurut Mulyani bersyukur, cara mensyukuri. Ya kalau kita dikasih uang walaupun 1.000 kita syukuri, karena yang lain juga belum tentu dikasih uang 1.000. Iya. Terus kalau misalnya dikasih musibah kita juga harus bersyukur.
gitu. Nah, kita juga harus sabar. Sabar. Iya, kalau kita sakit jatuh, kita jangan banyak mengeluh, kita harus sabar. Kalau aku jatuh mah ya balik aja berdiri lagi. Iya, jangan mengeluh, jangan banyak mengeluh kalau kita sakit nih. Kalau jatuhnya dari jurang tuh nggak boleh tuh. Ya, itu beda lagi ceritanya. Jadi Konsepnya, sabar. iya, gitu konsepnya beda lagi kalau jatuh. Bawain aja bapak yang kan di jurang ibu. Ya jangan dong, itu jahat namanya. Kata ibu kan kata kabarnya enggak. Ibu gimana ya? Baik anak-anak, sekarang kita sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Biar Ya, kalian Bu. tidak mengantuk. Ya, Di sini Bu. ada yang mengantuk? Iya tuh, Devi lihat. Udah, Kalian udah, yang sekarang boleh berdiri. Berdiri semua. Ada yang mau di depan enggak? Bu, cepetan aja Bu, nanti jadi Bu saya. Ya, ayo Erina berdiri. Salsa mau di depan. Enggak mau di sini aja. Ya udah. Erina cepet dong mau pulang nih. Embel Bu. Udah gitu. Ayo Salsa. Siap ya? Siap. Ya, Bu. Belum ya. Belum. Siap ya? Ayo jangan bercanda. 1, 2, 3. Saya tengok kecil yang lucu. Ini gagangku, ini corongku. Bila aku menjerit, aku menjerit. Aku menjerit. Lalu tuangkan. Kenapa deh ya? Tak boleh duduk. Masih ngantuk tidak, Devilia? Dari tadi juga kan ngantuk sih. Ya udah. Wah, ini kan diperut ya, Bu. Iya, jangan bercanda. Enggak mau. Nah, kita tadi belajar tentang apa? Ikhtiar, sabar, dan Nyanyi. syukur. Nah, sabar itu yaitu usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi berikhtiar itu dia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian dia melakukannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Nah, pekerjaan itu kita butuh proses ya, karena setiap proses ada pembelajarannya. Nah, jika dipercepat, Allah itu ingin kita bersyukur. Nah, jika diperlambat, Allah itu ingin kita untuk bersabar. Misalnya kita melamar pekerjaan, kita dipermudah karena kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita kemudahan. Kalau kita dipersulit sama Allah, susah banget untuk mencari pekerjaan. Nah, kita itu harus bersabar. Nah, yang kedua ada sabar. Sabar itu yaitu suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menaikkan suatu kewajiban. Nah, adapun sabar menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada sabar dalam menghindari maksiat, dan yang ketiga sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada syukur. Syukur itu berarti berterima kasih kepada
mensyukuri ya. Ada 3 kunci utama dari kehidupan yang bahagia, yaitu syukur dalam keadaan apapun. Yang kedua, bersabar atas kesulitan. Dan yang ketiga, ikhlas menerima segala ketaatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang membiasakan sabar, Syukur, ikhlas, dan ikhtiar. Ya, dan ikhtiar. Sabar, syukur, ikhtiar. Bu, kamu ikhlas. Kamu siapa? Ya, Ikhlas, ikhtiar, sabar, dan syukur. Nah, kita tadi sudah ice breaking, sudah main game sama tugas. Nah, tugas dari ibu nanti kalian Tugas lagi, Bu? iya buat minggu depannya ya. Ya, Bu. Nanti kalian hafalin dalil yang tadi sama kalian udah ke depan ya. Iya, betul. Dua ya. Harus nanti sendiri-sendiri ya. Semuanya, apa semuanya? Cuman 2. Cuma Ya, kan pendek. yang kamu Enggak, Arabnya aja ya. Nah, untuk artinya aja kan jangan Arabnya. Arabnya yang pendek Arabnya. Ini galak biasa aja. Nanti buat pertemuan minggu depan kita belajar tentang tawakal sama qanaah ya. Siap, Bu. Nah, sebelum kita belajar kalian harus baca-baca dulu di rumahnya ya. Iya, Bu. Gak punya buku. Iya, beli. Beli sama Ibu. Beli sendiri di Kartu kantor di banyak. sekolah gratis, Bu, tapi aku mah suka disuruh beli buku bayar wae. Gimana sekolah? Iya. Kan swasta kita Udah ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak